ada dua jenis itu ada gitu. Jadi ada lagi yang lucu malah ini Kak, magang di banyak tempat dalam satu waktu bersamaan. Luar biasa. Wah. Kan? Luar biasa. Itu juga. Tapi ada nggak sih rekor kayak berapa waktu terpendek orang yang kerja di job hunt? Karena aku ada juga. Kayak 1 bulan sih. Karena ada kan ya? Enggak, itu full time. Full time. Oh, okay. Full time ya, maksudnya kayak lebih ke arah mau full time tapi kayak kontrak dulu kan gitu kan. Jadi si teman aku ini pingin pindah industri gitu. Dia nggak pingin di startup, dia pinginnya di yang aman-aman lah kayak BUMN, FMCG gitu kan aman ya. Rate-nya ketinggian. Aku dulu juga kayak sangat tersiksa juga ya, kayak orang-orang tuh nanya apa bedanya jawaban nama yang lain gitu. Iya. Aku kayak apa ya? Caranya tahu inkubator yang valid gimana dong? Ikut community sih. Oh gitu ya. Jadi karena aku jadi markom waktu itu, terus abis jadi markom kan jadi manajer co-working space di Telkom tadi, kan ketemu teman-teman banyak, terus banyak program-program yang masuk juga di situ. Akhirnya tahu, nah di support tuh sebenarnya supportnya banyak, ada yang legalitas, ada yang mungkin haki, ada juga yang mungkin dari sisi funding dan segala macam. Kita tuh kuliah udah cukup lama ya, 4 tahun gitu, tapi begitu lulus kita ketemu persoalan mendasar, kita nggak bisa bikin CV gitu. Betul. Kan aneh sih sebenarnya. Emang rata-rata orang-orang bikin CV tuh kayak gimana sih? Oke, nah ini lucunya tuh kayak banyak yang bilang gini, ini mau cari kerja tapi kalau sudah ditanya sudah punya pengalaman kerja apa? Ya, ada yang gitu kan kayak gitu ya. Ya jadi sebenarnya teman-teman memang kalau sekarang nih Kak, kompetisinya kan udah luar biasa ya. Jadi kayak pemerintah ada program kampus merdeka, anak-anak semester 2 udah bisa magang. Ya teman-teman yang memang harus ini sih, harus mengejar itu gitu. Paling nggak punya magang kan sebenarnya kan nggak dilihat dari porto. Kalau kayak apply beberapa CV jurusan kita masih relevan, masih dikasih kesempatan, tinggal nanti magang pertama bisa dimaksimalin punya portofolio. Nah itu bisa dilakuin, atau mungkin ya di organisasi, di komunitas itu juga bisa building portofolio juga. Jadi emang poin pentingnya soalnya kan portofolio ya Kak ya, di situ. Jadi kalaupun belum ada experience apapun, coba dulu aja bikin dummy gitu. Aku pun dulu juga gitu, waktu awal apply nulis yang aku cerita tadi kan belum S1, yang bisa dilakuin ya udah coba. Zaman dulu tuh kayak ngirim di majalah kan, ngirim di majalah, nulis. Sorry aku potong ya. Jadi akhirnya aku kepikiran gini juga, apakah apa ya, orang-orang atau anak-anak muda zaman sekarang ini ya karena udah emang aku keadaannya gini aja gitu, nggak ada prestasi dan nggak ada apa gitu ya, terus ya udahlah aku tinggal lempar aja ke perusahaan mana yang mau ngambil aku gitu kan. Padahal mungkin orang-orang tuh anak-anak muda ini nggak sadar bahwa kompetisinya sekarang tuh tinggi banget gitu. Setuju nggak kalau misalnya harus ada juga daya juang gitu loh untuk mereka bisa dapat perusahaan bagus. Nah menurut Cynthia sendiri, anak-anak ini tuh anak-anak muda yang sering Cynthia temui itu cukup punya daya juang yang tinggi nggak sih? Oke, kalau aku ngeliat sekarang udah lumayan banyak yang punya daya juang tinggi, tapi ada juga masih yang bingung gitu ya. Tadi aku udah share di awal ya, masih banyak juga yang bingung gitu kayak gimana. Tapi sekarang tuh emang opportunity-nya tuh lebih banyak Kak. Jadi kalau dulu kita kayak mau apply di company-company besar ya, entah kayak unicorn startup atau mungkin FMCG company, itu nggak semudah sekarang. Tapi karena sekarang akses makin banyak, contohnya yang aku tadi bilang programnya Pak Nadiem ya, Kampus Merdeka, itu bisa kayak mengkonekkan kita dengan perusahaan-perusahaan besar itu dengan lebih mudah daripada di zaman kita dulu waktu masih kuliah. Nah, berarti sebenarnya nggak perlu berjuang juga, banyak peluangnya gitu. Peluangnya banyak. Nah tapi kan akhirnya kompetisinya makin susah. Kalau dulu kayak dapat info itu caranya gimana sih, kayak kita mungkin harus punya orang dalam gitu kan. Sekarang kayak udah open for public lah, kayak tinggal berjuang aja gitu kan. Nah jadi memang challenge-nya yang berubah. Challenge-nya lebih ke kompetisinya tadi. Kalau dulu mungkin lebih kayak gercep-gercepan ya, siapa yang tahu dulu, terus siapa yang punya kenal orang dalam. Sekarang semua orang bisa, tapi nah kita bisa nggak bersaing di situ. Itu challenge-nya zaman sekarang tuh kayak gitu yang aku lihat. Nah, yang kamu temuin di event to event kayak gimana tuh? Mereka cukup semangat atau ada aja yang harus dipupuk lagi, harus di apa tuh namanya, disupport lagi gitu? Tetap ada dua jenis itu ada gitu. Jadi ada lagi yang lucu malah ini Kak, magang di banyak tempat dalam satu waktu bersama.
luar biasa. Wah. Luar biasa. Itu jawaban sering tuh, jadi kayak dapet calon magang Kamu gitu ya? Wih udah magang di 3 tempat gitu kan, gimana kamu cara bagi waktunya gitu. Aku sering nanya gitu. Tapi ada loh yang bisa, tapi ada yang banyak yang nggak juga. Jadi kayak sekarang tuh aku melihat apa ya, stylenya si Gen Z ini tuh ya emang banyak jenisnya gitu loh. Jadi maksudnya kayak kita ini aja, adaptasi aja gitu. Kalau misalnya memang mereka bisa dikasih apa ya kesempatan, aku ada beberapa itu yang memang bisa kak. Jadi magang di tempat coba. Jawaban 1, 2 itu ada, tapi bisa. Tapi kamu emang membolehkan? Aku ada beberapa yang boleh karena aku melihat potensinya. Tapi ada juga yang kelihatan dia ini sebenarnya hanya ngejar quantity bukan quality. Nah, itu aku nggak kasih kesempatan. Jadi benar-benar di riset sih memang. Nah itu tricky banget kan sebenarnya. Betul. Karena memang ya sebenarnya menurutku dunia kerja sekarang itu cukup fleksibel ya. Kamu nggak harus dari bidang yang linear gitu, maksudnya background yang linear untuk apply di posisi itu kan. Cuman emang kembali lagi menurutku problemnya bukan di skillnya aja sih, tapi di attitude juga kan. Yang PR tuh gimana menurut kamu? Ya masih setuju ya kalau sebenarnya attitude nomor 1 juga, karena aku juga punya experience, anaknya pinter, tapi kalau misalnya dia apa ya, mungkin nggak hanya attitude kak, mungkin aku lebih bahas ini aja deh, aku lebih bahas tentang seberapa dia berkontribusi sama perusahaan. Jadi si anak ini tuh pinter gitu, tapi karena dia nggak fokus, kebanyakan aktivitas, entah magangnya banyak atau mungkin organisasi yang lain ya, nah akhirnya nggak maksimal di Johan gitu. Jadi yang seharusnya dia bisa keluarin tuh dia nggak bisa maksimalin di situ, padahal sebenarnya dia bisa gitu. Nah saran kamu, karena aku yakin pasti banyak tipe yang kayak gitu, aku pun pernah ketemu yang mereka emang punya energi yang berlebih, jadi ngerasa bisa ngelakuin banyak hal dalam satu waktu dan dia optimis banget tuh bisa. Cuman kan emang ada hal-hal yang harus disacrifice dan nggak bisa juga kayak ya nggak bisa juga kita ngertiin keadaan kamu terus gitu kan. Kita kan pasti kayak kamu nih di Jobhan pasti punya goal sendiri juga kan buat itu. Nah saran kamu untuk teman-teman yang mungkin ngerasa kayak aku bisa ngelakuin banyak hal tuh, harus apa nih sebaiknya? Ya. Oke, kalau menurut aku sih sekarang ini sih aku lebih apa ya, lebih aku prefer ke anak-anak yang memang dia tuh fokus objektifnya apa dulu gitu. Maksudnya objektif kamu, aku nanya nih misalnya objektifnya apa gitu. Kalau memang mereka kayak leadership ya mungkin aku kayak saranin fokus ke community dulu aja ya, kayak ikut BEM, Hima dan segala macam. Kayak selama 8 semester kan bisa dibagi, nggak harus semua bersamaan gitu loh. Jadi kayak dia fokusnya ke situ tuh, ya udah kamu ikut komunitas dulu atau mungkin himpunan, nanti magangnya mungkin semester depannya. Nah kayak gitu, jadi kayak emang disaranin mereka tuh sebenarnya kayak gitu kak. Karena kalau sekarang tuh sebenarnya budayanya nyiptain gitu kan WFA ya, karena WFA kayak semua opportunity bisa gitu kan. Nah sering nggak ada yang apply terus nanya, kak bisa WFA nggak gitu? Udah pasti sih. Udah banyak. Nah sebenarnya kita nggak apa-apa karena aku juga ada nemuin anak-anak yang WFA bagus, bisa kasih kepercayaan. Tapi ada juga yang sebaliknya, dan banyaknya yang sebaliknya sih sebenarnya. Nah, jadi maksudnya apa ya, di dunia kerja sekarang tuh kayak kita juga sebagai company tuh ya emang harus coba gitu loh, adaptasi terus gitu. Karena cepet ya berubahnya. Kayak 2019 kemarin, 2020 ini after pandemi ini beda lagi kan ya. Yang awalnya mungkin WFA full, sekarang udah hybrid gitu. Jadi ada beraneka macam juga challenge-nya. Ada yang mungkin belum apa-apa dan nanya WFA gitu kan. Ada juga yang mungkin WFO malah nggak maksimal, itu juga ada loh kak. Maksudnya kayak ke kantor pun tuh nggak tentu maksimal juga dia. Kayak alasan di jalan gini lah, di kantor nanti juga banyak ngantuknya atau apa, malah lebih maksimal WFA. Jadi kayak kita memang harus yang adaptasi sih gitu. Nah oke lah, let's say karena kita juga masih seumuran ya, kita bisa lah nerima dengan perubahan cara kerja, terus ternyata anak-anak yang baru mau masuk dunia kerja itu juga mereka concern tentang bisa work from mana aja gitu kan. Cuman kan kayak nggak tahu apa Cynthia punya pengalaman juga ketemu dengan perusahaan-perusahaan besar yang mereka juga punya pendapat bahwa nggak bisa WFH atau WFA itu nggak optimal gitu. Ya sebenarnya kalau Johan, kalau aku juga orang yang prefer WFO gitu, karena memang aku ngelihat kak, timku kan baru, kecuali kayak semua udah senior gitu ya, semua bisa dipercaya. Nah untuk saat ini masih suka WFO, jadi mungkin nggak harus company besar kayak aku. Justru bikin startup di awal ini
kalau WFA susah kalau bagi aku ya. Karena teman-teman ini bener-bener baru terjun semua gitu. Kalau kita WFA itu malah nggak bisa bener-bener intens gitu. Iya. Nanti mungkin apalagi bondingnya juga nggak ada ya. 2 tahun gitu kan mungkin teman-teman udah bisa dipercaya, aku bisa WFA-in semua gitu. Nah jadi maksud aku nggak semua memang bisa gitu. Kayak aku sendiri pun mungkin lebih condong yang WFO gitu. Tapi bisa hybrid juga sih gitu kan, sambil kita hybrid dan segala macam. Jadi maksudnya tetap fleksibel aja. Terus kalau di Jerman kan memang kebanyakan masih pada belum married Kak. Jadi emang belum ada ini ya, belum ada anak atau mungkin lihat saja nanti. Ya itu, tapi aku udah prepare tuh. Itu pasti ada. Cynthia mau married ya? Iya. Jadi kayak udah prepare itu dalam arti kita ada suatu saat pasti WFA kok. Aku bilang gitu, maksudnya WFA kita bisa percaya satu sama lain untuk WFA. Nah untuk sekarang karena Giovanni lagi istilahnya kayak aduh masih benar-benar harus di ini banget ya. Nah teman-teman WFO dulu gitu. Company besar kayak gitu, dan di Jakarta setahu aku udah mulai banyak yang WFO dan hybrid, walaupun udah banyak yang petisi juga ya. Iya, nanti juga akan ada ngerti ternyata ada side effect-nya juga. Betul, muncul lagi nanti WF from I don't know where. Tapi as company tetap pinginnya lebih maksimal. Jadi setahu aku malah sekarang kebanyakan hybrid sih Kak, walaupun company besar menerapkan WFA gitu, tapi mereka kayak hybrid, misalnya kayak seminggu tuh WFO-nya 3 kali, WFA-nya 2 kali, atau bisa dirapel misalnya kayak 2 minggu WFO, 2 minggu WFA. Setahu aku kayak gitu dari beberapa mitranya Johan. Iya. Karena pernah kan waktu itu ada artikel yang si Elon Musk bilang bahwa pokoknya saya mau semua WFO. Kalau kalian nggak ada, ya saya hitung kalian resign gitu kan. Ya sometimes memang di saat yang seperti ini ya, dengan keadaan dunia perekonomian saat ini gitu, dunia kerja pun kayaknya somehow kita butuh orang-orang kayak Elon Musk yang bisa kayak firm banget gitu loh. Ya emang kita juga harus pandai menempatkan diri juga kan, sebagai pekerja juga kita nggak bisa melulu memaksakan diri kita untuk cari kerjaan yang benar-benar remote gitu, karena ya mau nggak mau tetap akan ada bentuk kerja WFO gitu, karena ya itu udah terbukti dari lama kan untuk WFO itu efektif gitu. Ya cuman mungkin memang ada beberapa jenis-jenis pekerjaan yang bisa WFA ya, kayak desain gitu contohnya, karena kan memang itu dia kerjanya depan komputer, terus juga depan laptop, maksudnya waktu bisa jalan cepet banget tuh, begitu udah di laptop nggak butuh interaksi yang gimana, mungkin pada saat kita sharing diskusi desain dan segala macam kayak gitu. Aku pun setuju sih kayak Cynthia tadi bilang, ya emang somehow WFO itu tetap yang efektif gitu. Cuman ya namanya udah tahun 2023 ya. Betul. Internet di mana-mana, kita kayak ya tetap memungkinkan untuk bisa dari mana aja. Kayaknya Cynthia juga sering kerja dari luar kota gitu. Betul. Jadi memang kayak balik lagi ya, sebenarnya fleksibel. Tapi kalau suruh pilih WFO, karena dengan WFO kan ketemu teman-teman. Mungkin kita nggak hanya sekedar kerja, tapi bisa sharing juga gitu. Tapi memang kayak harus dibagi sih Kak. Jadi kayak ada waktunya WFA, waktunya WFO. Makanya kayak company-company nerapin hybrid itu malah yang paling pas menurut aku. Gitu. Karena memang kita nggak bisa WFA terus juga kadang. Kita kadang kan beberapa burnout ya WFA. Apalagi kayak extrovert nih. Kalau introvert sih kayaknya happy. Iya. Nah, berarti nanti kita pada saat mau masuk perusahaan ada ini ya. Iya. Kamu extrovert atau introvert? Atau ambivert ya. Lumayan sebenarnya buat office juga akan hemat listrik juga kan kalau kamu nggak ke kantor. Betul. Jadi ya itu ya, mungkin yang paling menurutku paling pas hybrid sih. Jadi bisa kayak dibagi gitu. Kapan kita WFO, kapan kita WFA, itu yang paling pas gitu. Famas hybrid kan? Bil? Ya. Gitu. Karena tetap butuh ke kantor ya. Tapi juga kita butuh kerja jarak jauh tuh juga gitu. Karena kayak aku sendiri juga kadang-kadang proyeknya nggak di Surabaya aja, tapi juga bisa di tempat lain. Gitu. Kita kan ini karena Gen Y dan Gen Z ya. Nah, ini ada survei itu, bukan survei sih, semacam insight bahwa 60% dari penduduk Indonesia itu termasuk generasi produktif gitu.
which is semacam apa ya, benefit atau juga semacam I don't know, mungkin bermata dua gitu ya, bisa plus minus lah ya gitu. Apalagi kayak tadi gitu, masalah WFH dan WFO, dan berarti dengan generasi produktif kita yang 60%, ketemu nih untuk pertama kalinya dari Gen X, Y, Z, dan bahkan mungkin ada baby boomer yang masih kerja juga gitu di perusahaan. Pernah atau ketemu nggak sih cerita tentang struggle-nya company yang mereka mungkin harus beradaptasi dengan generasi baru yang Gen Z, sedangkan mungkin senior atau manager level ke atas itu mereka generasi X ataupun di atasnya lagi gitu. Banyak ya sebenarnya, tapi kalau Jovan enggak ya, karena mungkin Jovan memang kebanyakan milenial Gen Z. Nah mungkin beberapa ini deh, mungkin pengalaman aku di sebelumnya di Telkom. Ya Telkom kan mungkin banyak boomersnya, dan memang ada beberapa hal yang adaptasi sih Kak. Jadi mereka juga berusaha menyesuaikan kayak kita juga kok. Maksudnya bukan mereka nggak belajar ya, mereka menyesuaikan kita juga. Nah kita juga sebenarnya tidak bisa kayak langsung menuntut kayak style kita gitu kan. Kita juga berusaha memahami mereka. Sebenarnya lebih ke komunikasi sama saling ini aja sih. Itu kan kayak perbedaan cara kerja aja ya gitu ya. Cara mereka mungkin kalau boomers mungkin yang seperti ini. Nah Gen Z mungkin lebih sukanya gini. Nah itu kayak dikomunikasikan aja gitu. Dulu di Telkom juga gitu. Kayak misalnya kayak aku punya beberapa atasan, mereka semua ya pasti jauh ya ininya, gap usianya gitu kan, cara kerjanya, cara komunikasi. Nah itu kayak macam-macam gitu. Kita harus nyesuaiin gitu. Tapi mereka juga beberapa berusaha nyesuaiin kita sih gitu. Emang seru sih, terutama ini agak sedikit cerita berdasarkan pengalaman ya, kayak dengan hitungannya sih di Famos pun mungkin mirip ya dengan Johan gitu. Kita apa ya, kelahiran kapan ya Gen Y late lah ya, late ya, dengan early Gen Z gitu yang udah mulai masuk. Lumayan banyak dapat cerita seru juga sih. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Kok kayaknya aku dulu nggak nemuin hal yang kayak gini, atau mungkin karena aku udah sekarang lebih serius fokus di kerjaan. Kalau dulu mungkin masih main-main. Tapi memang benar-benar kayak proses kita hiring itu sangat banyak hal lucu terjadi gitu loh. Di Johan juga nggak? Iya pastinya. Jadi kalau aku tuh kadang gini, buat dapat full time tuh yang benar-benar bagus. Kadang ada juga yang effort tinggi Kak. Jadi dari magang dulu. Dia bagus. Dia punya feel tadi itu, sense of belonging yang aku bilang. Dia bisa contribute lebih di Jovan karena kan udah kenal Jovan udah lumayan lama kan journey-nya gitu kan. Nah, ada juga yang kayak ya hiring biasa gitu buat full time. Kayak kena zong juga ya. Kayak kerja ya udah kerja aja. Tapi ada enggak sih rekor kayak berapa waktu terpendek orang yang kerja di Johan? Karena aku ada juga. Kayak 1 bulan sih. Karena ada kan, ya? Enggak, itu full time. Full time. Full time ya, maksudnya kayak lebih ke arah mau full time tapi kayak kontrak dulu kan gitu kan. Tapi itu jarang terjadi di Johan. Karena kayak aku agak lebih strict gitu kalau untuk yang baru. Jadi kalau ada loker nih di Johan, kita sebenarnya duluin teman-teman yang udah tahu Johan dulu. Karena mungkin buat company masih small ya, maksudnya startup gini kita kan nggak punya tim banyak tuh kayak HR yang harus ini, terus kayak seniornya juga masih berapa sih gitu kan. Nah kan nggak terlalu banyak yang harus ngajarin gitu kan. Jadi kalau misalnya benar-benar orang yang belum tahu Johan, ngajarinnya berkali-kali lipat kan. Sedangkan kita dapat channel yang misalnya kayak teman-teman yang dulu magang atau teman-teman yang dulu pernah freelance itu udah lebih paham, jadi bisa lebih hemat waktu juga gitu. Kita biasanya lebih hemat waktu untuk menjelaskan Johan itu apa, karena menurutku cukup ini sih, mungkin orang-orang yang merintis bisnis kayak Cynthia, aku atau teman-teman ataupun aku pernah kerja bareng sama brand yang sama-sama ngerintis tuh kayak permasalahannya di situ, kayak sulit untuk menemukan orang yang menghargai proses kerja jangka panjang gitu. Kalau dulu ada nih, aku nemu kayak konten TikTok tuh, dia ngomong kalau boomers mungkin dia butuh 10 tahun tuh mengabdi di satu perusahaan untuk bisa mungkin memikirkan jenjang selanjutnya. Terus makin pendek tuh Gen X kayak 5 tahun. Gen Z lebih parah ya. Gen Y mungkin jadinya kayak 2 atau 3 tahun sekali pindah. Menurut kita itu udah jangka waktu yang lama. Nah sekarang Gen Z kayak hitungan bulan gitu. Tapi dia menarik nih Kak. Apa Jadi tuh? aku dapat insight dari temen aku yang kerja di startup besar ya di Jakarta ya.
itu kalau dulu kan dianggap kutu loncat dan kita kayak wah ini mereka perusahaan mau nggak ya, dan kita kan kutu loncat. Honestly sekarang perusahaan nggak terlalu concern sama nggak itu. terlalu concern itu. Justru ada, mereka pernah mention ya anak-anak startup di Jakarta tuh bilang gini, 6 bulan udah syukur sih gitu. Oh gitu. Iya, terutama yang dev, yang IT. Oh iya. Karena kayak sempat kan ada kayak apa ya, startup tuh kayak agak ngerusak harga pasar gitu ya. Kayak hijack gitu. Kayak tinggi-tinggian nanti diambil sama startup Still yang happening ini. Nggak sih kayak gitu? Kenapa? Still happening nggak sih Sekarang hijack? Kayaknya enggak. Nah ini ada fakta menarik lagi. Jadi temen aku tuh udah dapet tinggi banget ya rate-nya di sebuah startup besar gitu di Jakarta. Kan startup lagi kacau nih. Maksudnya kayak VC kan lagi banyak yang hold funding dan segala macam. Ya walaupun mereka still working masih tapi juga, ya ada beberapa yang di layoff dan segala macam. Jadi si teman aku ini pingin pindah industri gitu. Dia nggak pingin di startup, dia pinginnya di yang aman-aman lah kayak BUMN, FMCG gitu kan aman ya. Rate-nya ketinggian. Dan kita udah ngerasain rate tinggi terus mau turun gimana ya Pak? Akhirnya dia kayak tinggal pilih, dia kerja setiap hari deg-degan takut di layoff atau dia ke tempat yang aman tapi rate-nya turun. Oke, terus dia pilih mana? Dia pilih yang rate-nya turun tapi aman. Oh gitu. Oke. Ya ini mungkin menarik ya makanya gitu kita nggak bisa lah, maksudnya mau menang dua-duanya gitu ya. Kadang kita tuh nggak kebuka juga gitu loh. Benar. Pengennya dapet tinggi terus aman. Betul. Jadi sebenarnya tadi tuh ya balik lagi ke tadi yang apa masalah kutu loncat tadi itu ternyata udah nggak terlalu jadi concern sih, asal memang teman-teman bisa lihat bisa nunjukin gitu achievementnya apa. Walaupun 6 bulan misalnya kayak teman-teman mengerjakan proyek yang sangat berimpact buat perusahaan itu juga tetap it's okay sih buat perusahaan gitu. Jadi udah beda ya trennya. Kalau dulu kayak minimal setahun tuh kayak masih belajar nggak sih Kak? Setahun belajar, 2 tahun mungkin kita bisa maksimal 3 tahun gitu kan ya. Sekarang di bawah setahun buat perusahaan ya dia udah ada achievement sih nggak apa-apa gitu. Oke, menarik. Tapi mungkin agak makan nanti juga ya kalau misalnya perusahaan kecil gitu ya. Kalau kayak sebagai jawabannya iya sih. Enggak, soalnya kan kalau perusahaan gede ya yang nge-training juga capek juga. Mereka kan. Kalau perusahaan kecil kan kita ini training kan. Berulang. Banyak juga udah pinter juga ini mereka cabut, kita udah ngajarinnya udah bertahun-tahun. Terus kayak karena company kita mungkin ya memang masih small, akhirnya kan mereka mungkin, tapi itu udah wajar sih. Aku sebagai founder sih sudah kayak udah nyiapin mental itu. Gitu. Mungkin sekali 2 kali oke, kayak gini rasanya, 3 kali 4 kali ya udahlah. Gimana itu hidup. Tinggal cari anak lain gitu kan. Iya, seru sih. Maksudnya memang kalau kita lagi ya mungkin beratnya kita ngerintis startup, ngerintis bisnis itu memang kita ya nggak bisa dipungkirin ya, kita juga offering salary juga yang sesuai dengan kemampuan perusahaan kan. Terus dengan ya udahlah, dengan kita bisa mungkin bedanya kalau perusahaan kecil itu kan kita lebih general ya, kayak mungkin project manager di sini bisa belajar lebih banyak hal gitu dibandingkan kalau udah di perusahaan besar mungkin mereka akan lebih mengkerucut gitu, fokus di satu hal gitu. Tapi begitu dia udah expert di sini, bisa juga dia menggunakan pengalaman di sini untuk lebih besar lagi. Betul. Nah kita sebagai founder pasti juga udah menyiapkan itu dan berbesar hati ya, karena itu ya itu bukan sesuatu hal yang harus kita hindari kan. Masa kita karena itu doang terus kita nggak bisa maju ya kan. Emang sih, tapi agak baper sih. Bapernya bikin kita lebih hati-hati ya. Betul, aku juga next mungkin sering juga mikir gitu, wah ini kalau tiba-tiba udah pintar ditinggal, emang baper sih ya, tapi kayak tapi aku yakin pasti kita bisa dapat penggantinya sih Kak. Aku pernah juga kok ngalamin ditinggal tim yang benar-benar kayak udah aku andalin banget gitu. Terus kayak gimana rasanya? So sad. Jadi kayak setelah dia nggak ada, ternyata ada hal-hal yang aku bisa explore lagi sih. Kayak ternyata aku kadang nggak benar-benar nggak ngeliat kayak teman-teman lain tuh punya potensi juga gitu. Yang mungkin bisa gantiin dia. Terus kayak ada orang-orang baru yang ternyata menarik juga gitu, bisa kita maksimalin juga gitu. Benar. Aku setuju sih, karena salah satu ini kalau aku boleh cerita juga ya, salah satu alasan kenapa Famos tuh sekarang kita lebih fokus untuk kerjasama dengan, membuka peluang untuk kerjasama dengan talenta dari berbagai tempat.
itu menurutku karena ternyata kita kalau membuka kesempatan kerja dengan banyak orang itu banyak ilmu balik yang datang ke kita. Oh ternyata misalnya ilustrasi nih, ilustrator A dia gayanya kayak gini aja, yang kita hasilkan nih secara studio nih ya udah ini gitu. Tapi ketika kita buka peluang untuk kerja sama yang lain, oh dia bisa kayak gini, nggak cocok nanti kita cari yang lain. Jadi kayak ya kita emang nggak boleh sih untuk berandung satu aja. Iya, untuk stuck in one bubble gitu ya. Betul. Kita harus mencoba banyak opportunity dan menyenangkan ternyata. Mungkin terakhir ya gitu, sebagai founder dan seorang wanita nih gitu, karena menurutku nggak banyak juga yang bisa survive, maksudnya untuk bertahan lama, karena kita juga sebagai wanita tuh kadang dihadapkan dengan bom waktu gitu ya. Betul. Nanti menikah kehidupan berubah, punya anak kehidupan berubah. Aku pun yang sudah mengalami sampai punya anak itu harus adjusting berkali-kali gitu. Gimana dengan Cynthia nih untuk struggle-nya sebagai seorang wanita dan jangka panjangnya itu untuk memantapkan hati tetap membesarkan job hunt tuh kayak gimana? Oke, ya mungkin kayak masalah quarter life crisis. Kemarin juga aku udah alamin Kak. Jadi kan kayak yang aku dari Telkom, aku mikir kan apa ya udahlah cari kerja lagi, nanti jawaban ini side job gitu kan, kesambilan. Ternyata emang kayak ya aku tuh ngerasa jawabannya bikin aku happy gitu. Happy dalam arti susahnya kayak apa, senengnya itu kayak itu yang bikin melengkapi itu kan. Maksudnya ngelengkapin hidupku lah ibaratnya kayak gitu. Nah cuma juga tetap mikir gitu kan, mikir dalam arti ini jawaban potensial apa enggak, terus kayak aku sebagai perempuan gimana dan segala macam. Tapi emang yang paling ideal sih jawaban, karena kan mungkin fleksibilitas waktu juga sebagai entrepreneur ya, daripada mungkin kayak aku kerja kantoran gitu. Tapi tetap maksudnya menurut aku plus minus lah, tetap ada plus minus gitu. Nah aku pilih jawaban karena itu sih sebenarnya. Aku ngerasa malah lebih cocok malah aku entrepreneur tadi dengan fleksibilitas waktu. Aku juga bisa explore banyak hal yang sesuai yang aku mau gitu. Nah cuma kan aku juga ada planning nih menikah gitu, udah baru tunangan juga kemarin. Sebenarnya lebih ke kompromi juga ke pasangan kita gitu, gimana dia bisa support. Misalnya kayak untuk dunia entrepreneur nih kan sesuatu yang kadang nggak pasti juga. Mungkin si pasangan apakah gimana kita mau bareng-bareng ini atau dia misalnya bidang lain yang mungkin lebih kuat atau gimana. Jadi aku lebih kompromi di situ sih Kak gitu. Udah mikir juga nih nanti apakah jadi kayak jawabannya kan kayak dari jam 9 mungkin kalau orang nggak sampai jam 5 aku bisa lebih dari itu sih kayak keluar kota dan segala macam. Ntar kalau udah menikah gimana ya, kepikiran kan ya udah punya anak gimana. Nah sebenarnya lebih ke tadi itu, kalau kita bisa komunikasi dengan baik dengan pasangan dan juga sebenarnya bisa ya, kalau wanita tuh deketnya dengan ini sih multitasking ya. Kita harus bisa multitasking gitu kan ya, kayak jam segini harus gini. Nah itu mungkin lebih lebih dimaksimalin lagi sih cara kita membagi itu gitu, karena emang aku paham nggak mudah tapi kalau kita jalanin sih sebenarnya bisa. Iya, karena aku juga tiap ada, maksudnya staffku juga yang cewek-cewek tuh pasti aku bilang udah nggak usah nikah dulu nggak apa-apa. Maksudnya biar bisa aku juga lebih luas kerja sama mereka gitu. Betul. Cukup aku dulu nih yang ngerasain gitu. Ya semangat terus ya pokoknya. Emang somehow menurutku yang aku selalu yakin gitu, yang bikin aku semangat itu juga aku pengen nunjukin tuh kalau walaupun dengan segala keterbatasan kita nih sebagai perempuan yang lu anggap apa ya lah banyak limitasinya gitu, emang kita tanggung jawab utamanya di rumah ataupun punya anak, tapi kita tuh masih bisa gitu loh, masih bisa berkarir walaupun ya ada kesulitan tuh tetap bisa dijalanin gitu loh. Betul. Semangat terus, karena aku juga salah satu alasanku ngundang Cynthia tuh pengen tahu sudut pandang dari seorang founder wanita itu kayak gimana gitu, karena emang kudu keras, otomatis lebih sering ketemu dengan sesama founder yang laki-laki dong ya. Nah ini mungkin cerita ya, kalau di ekosistem startup kan memang mostly kan cowok, tapi justru nggak ada gap di situ. Maksudnya dalam arti mereka malah kayak kalau ngeliat founder cewek itu kayak wah gitu loh, kayak menarik nih gitu kan. Kayak ada banyak juga kan kayak beberapa event startup yang memang kayak ngumpulin founder-founder cewek, kita bisa sharing. Jadi kayak support sistemnya banyak Kak gitu. Jadi kalau orang-orang bilang kayak gimana nih kamu ngerasa ini nggak sih apa ada gap atau mungkin
perlakuannya beda kalau ke perempuan dan segala macam itu nggak aku rasain banget ya di startup, karena mungkin memang ada banyak support system tadi. Kita bisa sharing-sharing ke teman-teman yang mungkin ya sama-sama juga ngejalanin bisnis dan segala macam gitu. Seru karena emang kayaknya aku harus belajar untuk networking nih kayaknya. Ya, kayak mungkin yang bikin kita kan ada bilang ya founder tuh kayak alone gak sih gitu kan. Nah, yang bikin aku nggak alone dari komunitas. Dan kebetulan Surabaya juga lumayan aktif komunitasnya. Oke, berarti ada ya komunitas untuk startup founder tuh ada di Surabaya. Mungkin teman-teman yang belum join ya ada banyak, bisa tahu bahwa ada, coba cari. Betul. Nah, tapi di Jakarta lebih banyak sih. Oh gitu ya? Kalau Jakarta kan mungkin teman-teman bisa ini ya networking untuk apa ya, untuk bisnis kalian juga. Nah, kalau yang di Surabaya mungkin juga bisa sambil apa ya, kayak dapet temen lah. Kalau di Jakarta mungkin agak jauh gitu kan, kita bisa ngomongin hal-hal yang di luar pekerjaan, bisnis, proyek dan segala macam. Di Surabaya bisa jadi teman curhat juga, teman-teman itu juga kita bisa bareng-bareng kayak sharing, atau mungkin bahkan kolaborasi udah pasti, kolaborasi atau mungkin ada opportunity lain gitu yang bisa dikerjain bareng. Oke. Thank you so much waktunya Cynthia. Sama-sama. Nanti mungkin kita bisa lanjut lagi di lain waktu ya. Thank you. Aku pribadi punya banyak insight baru hari ini. Dan teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut boleh follow IG-nya Jobhan di. Ya. Aku mau ngucapin thank you dulu ya. Oh iya, boleh. Buat teman-teman Famas yang udah ngundang di sini. Semoga juga makin banyak Kak teman-teman founder perempuan yang ini ya berada di Surabaya. Betul, gitu kan. betul, Surabaya specifically ya. Mungkin kita ngomong spesifik Surabaya gitu karena kan memang sekarang kayaknya belum banyak gitu. Harapannya semoga makin banyak, tetap semangat terus. Nah, kalau mau tahu Jobhan bisa follow Jobhan di @jobhan JOBHUN. JOBHUN aja ya. Enggak pakai T ya. Enggak pakai T. Ya. Oke, terus untuk IG-nya si Cynthia sendiri? Kalau Instagram aku agak susah ya. @CYNTHCECILIA. Oke, nanti Sincelia bacanya. Siap. Gitu. Oke, terima kasih telah mendengarkan Famous Figure. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan jika kalian suka mendengarkan podcast hari ini, silahkan komentar, bagi informasi hari ini ke teman-teman kalian supaya kalian tidak ketinggalan info terkini. Catch up terus di IG kita @famouscompany. Thank you and have a good day, Famous friends. Dadah.